Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ibnu Hermawan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Jadi, materi ini merupakan hasil telaah beberapa jurnal yang saya lakukan tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah penggerak ini dijadikan sebagai tombak ataupun roda di dalam perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka yang baru saja ataupun belum lama ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yang ini menjadi harapannya nanti akan menjadi arah perubahan dari pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Yang pertama adalah tentang esensi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, ada beberapa poin penting di dalam esensi kurikulum Merdeka yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan daripada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka dianggap sebagai kurikulum yang lebih luas dan lebih fokus pada pengembangan peserta didik melalui Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, konsep Merdeka Belajar ini ingin mengembalikan kepada sistem pendidikan nasional supaya tetap sesuai dengan esensi dari undang-undang. Dalam hal ini untuk memberikan kemerdekaan sekolah di dalam menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum untuk menjadi penilaian dari kurikulum Merdeka. Nah, itu adalah dua poin penting yang ada di dalam esensi kurikulum Merdeka. Kemudian, yang kedua, ada beberapa prinsip pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang untuk ataupun dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik perkembangan murid yang beragam seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik murid secara holistik atau menyeluruh. Jadi memang pada prinsipnya di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini ingin mendukung bagaimana mengembangkan kompetensi atau bakat dari peserta didik secara menyeluruh seperti itu. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, pembelajaran yang relevan sesuai dengan konteks lingkungan, budaya, dan juga harus melibatkan peran penting dari orang tua atau mitra. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang kemajuan pendidikan atau bagaimana pendidikan itu bisa secara holistik berperan di dalam kemajuan suatu bangsa, maka harus ada peran dari orang tua atau mitra di dalamnya seperti itu. Jadi tidak hanya cukup pendidikan itu diimplementasikan di sekolah formal ataupun sekolah non formal, tetapi juga harus ada peran penting daripada orang tua ataupun mitra. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa keunggulan di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam. Kemudian yang kedua, lebih merdeka karena tidak ada penjurusan di SMA. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini tidak ada penjurusan. Jadi siswa nanti bisa menyesuaikan dengan minat mata pelajaran apa yang ingin mereka dalami. Kemudian yang ketiga, guru mengajar sesuai dengan perkembangan anak seperti itu, karena memang sudah disesuaikan dengan fase-fase ataupun sudah ada fase tertentu di dalam kurikulum Merdeka ini, dari tingkatan TK sampai dengan
sekolah menengah atas SMA atau SMK. Kemudian yang berikutnya ada beberapa faktor keberhasilan di dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Yang pertama adalah kepemimpinan dari kepala sekolah sebagai motor perubahan. Nah, ini adalah poin yang paling penting yang pertama. Kenapa? Karena kepala sekolah ini adalah sebagai motor perubahan yang diandalkan di dalam keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua ada guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Nah, ini juga merupakan peranan yang sangat penting atau faktor yang sangat penting, yaitu guru atau tenaga yang profesional supaya bisa mendukung di dalam keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga ada sarana dan prasarana yang memadai, terutama dari sisi IT gitu. Karena di dalam kurikulum merdeka ini memang ada penekanan di dalam pengembangan kompetensi, yaitu perubahan teknologi atau sistem informasi teknologi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peran orang tua atau mitra. Nah, ini juga merupakan faktor keberhasilan yang mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Nah, kemudian yang berikutnya ada poin penting lagi tentang proses pembelajaran di dalam kurikulum merdeka. Nah, proses pembelajarannya adalah mengacu pada penerapan profil pelajar Pancasila yang menjunjung nilai-nilai karakter Pancasila. Nah, ini yang juga ditekankan di dalam kurikulum merdeka. Jadi ingin mengembalikan kepada peserta didik nilai-nilai atau karakter Pancasila yang luhur gitu, yang menjadi ideologi atau cita-cita bangsa. Kemudian yang berikutnya, di dalam proses penilaian di dalam kurikulum merdeka ini, penilaian dilakukan secara komprehensif yang mendorong siswa untuk mempunyai kompetensi sesuai dengan minat atau bakatnya. Namun di sini ada penekanan tanpa harus membebani siswa dengan ketercapaian skor minimal yang harus ditempuh oleh siswa, atau dapat dikatakan tidak ada lagi KKM dalam kurikulum merdeka gitu. Jadi tidak ada siswa tidak merasa kemudian terbebani oleh capaian KKM yang tinggi misalnya seperti itu. Jadi itu mungkin yang kemudian menjadi fokus di dalam proses penilaian di dalam kurikulum merdeka, yang mungkin menjadi sangat berbeda daripada kurikulum sebelumnya, terutama di dalam kurikulum 2013. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.